Ya, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi ataupun Bisnis. Salah satu mata kuliah yang ada di dalam program studi manajemen atau mungkin program studi yang lain di lingkup ekonomika dan bisnis adalah tentang pendidikan karakter. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang pendidikan karakter, dan untuk pokok bahasannya kita akan membahas tentang hakikat manusia. Kita paham betul bahwa manusia lahir di muka bumi ini memiliki berbagai karakteristik yang bisa melekat pada diri manusia itu sendiri, di mana karakteristik itu akan membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Oleh karenanya dalam ilmu pendidikan karakter ini, dalam hal pemanfaatan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, perlu mendapatkan porsi utama bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini memerlukan sentuhan-sentuhan khusus agar manusia diciptakan oleh Tuhan membawa manfaat yang sebesar-besarnya terhadap alam sekitarnya, bukan justru sebaliknya, yaitu menimbulkan kerusakan-kerusakan yang justru akan merugikan umat manusia itu sendiri. Ada beberapa bentuk hakikat manusia dalam konteks pendidikan karakter. Yang pertama adalah bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk menyadari diri. Artinya apa? Bahwa manusia itu dibekali dengan otak maupun naluri, bahwa dia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain, seperti binatang ataupun tumbuhan. Dalam hal ini tentu dalam agama apapun juga pernah dan terus akan didengung-dengungkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling bertanggung jawab atas keberlangsungan alam semesta ini. Apakah nantinya alam semesta ini justru meningkat kualitasnya sehingga mampu mendukung kehidupan manusia itu sendiri, atau justru sebaliknya manusia dengan kehadirannya akan menimbulkan berbagai kerusakan yang justru akan menimbulkan berbagai bencana bagi mereka sebagai manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Oleh karenanya manusia perlu menyadari dirinya bahwa mereka dibekali dengan berbagai kesempurnaan yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Terutama akal manusia mampu berinovasi, menciptakan berbagai sarana, prasarana, infrastruktur maupun suprastruktur untuk melengkapi kehidupannya demi menciptakan harkat dan martabat manusia ke dalam posisi yang jauh lebih tinggi, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian bentuk hakikat manusia yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk bereksistensi. Artinya manusia memiliki bekal untuk membuat dirinya menjadi sesuatu yang terus eksis di alam semesta. Artinya apa? Bahwa benar manusia bukanlah makhluk terkuat yang ada di bumi ini.
Masih banyak binatang-binatang yang secara harfiah masih jauh lebih kuat secara fisik daripada manusia. Namun manusia dengan berbagai kelemahan dan keterbatasannya, namun dibekali dan dilengkapi dengan akalnya, manusia sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Oleh karenanya, dengan kemampuan eksistensi inilah manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam hal untuk menjaga dirinya sendiri dan juga alam sekitarnya, agar terus mereka bersinergi antara para pihak untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Oleh sebab itu, dengan kemampuan bereksistensi ini, manusia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh binatang ataupun hewan, yaitu membuat perencanaan kehidupan. Artinya apa? Manusia dengan kemampuan olah pikirnya mampu memprediksi masa depannya, sekaligus mengatur dan merencanakan apa-apa yang menjadi tujuan hidupnya, yang menjadi misi kehidupannya, dan yang menjadi sasaran maupun target mereka dalam menjalani kehidupan. Hal ini tentu tidak sanggup dilakukan oleh seekor binatang ataupun tumbuhan, di mana mereka tidak dibekali dengan kemampuan fisik maupun non-fisik yang mampu mendukung mereka untuk terus bereksistensi demi masa depannya. Oleh karena begitu besarnya tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia terutama, atau dalam bahasa agamisnya adalah sebagai khalifah, di mana manusia diberikan keleluasaan untuk mengatur kehidupan di alam semesta ini, sepanjang kebebasan tersebut mengandung nilai bertanggung jawab, tidak hanya kepada diri mereka sendiri, tetapi juga bertanggung jawab kepada mereka makhluk-makhluk yang lain. Dan bentuk pertanggungjawaban ini nantinya juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian hakikat yang ketiga adalah memiliki kata hati. Ini tentu menjadi karakteristik manusia yang spesifik. Artinya apa? Mereka memiliki mata hati yang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang diberikan secara khusus oleh Tuhan untuk mengenali dirinya sendiri, mengenali Tuhan sebagai pencipta diri manusia itu sendiri, dan mengenal alam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kata hati inilah manusia tentu memiliki kemampuan untuk membedakan mana-mana yang perlu dilakukan dan mana-mana yang tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, manusia menjadi sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini tentu membawa tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya bagi dirinya sebagai individu, tetapi juga bagi dirinya sebagai bagian dari makhluk yang tidak bisa dipisahkan dari manusia yang lain. Oleh sebab itu, dengan kemampuannya yang memiliki kata hati ini, manusia pun bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Oleh karenanya, dengan kemampuan itulah manusia bisa menelurkan berbagai kebijakan yang mampu menjaga martabat dan harkat hidupnya. Artinya apa? Manusia dengan kemampuan olah pikirnya dengan demikian bisa menjadi
penyokong utama kehidupan yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, dengan kemampuan yang begitu kompleks ini, manusia bahkan merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang mampu menciptakan teknologi dan informasi. Kita tahu saat ini manusia dengan teknologinya sudah sedemikian majunya. Bahkan orang-orang yang mungkin hidup dalam puluhan tahun yang lalu, apalagi ratusan dan ribuan tahun yang lalu, mungkin kalau mereka dibangkitkan di saat sekarang, semuanya akan terbelalak dengan kemajuan teknologi yang dicapai oleh manusia di zaman saat ini. Bahkan dengan kemampuan olah pikirnya ini, manusia diharapkan sudah menjadi pemimpin bagi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan untuk menemukan jati dirinya. Artinya apa? Dengan kemajuan seperti apapun, manusia perlu menyadari bahwa dia tetaplah makhluk yang terbatas dari banyak sisi. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta. Kemudian hakikat manusia berikutnya adalah bahwa manusia itu dengan akalnya memiliki moral. Meskipun dalam tanda kutip banyak sekali manusia saat ini yang justru meninggalkan moral-moral yang baik. Artinya apa? Manusia memiliki dua pilihan, bahwa kalau dia tidak memiliki dan memilih sesuatu yang baik, dia sah-sah saja memilih dan memiliki jalan hidup yang buruk, walaupun kedua-duanya memiliki responsibilitas tanggung jawab yang berbeda-beda. Tentu dengan kemampuan manusia untuk berbuat baik akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari manusia yang lain. Akan tetapi jika manusia tersebut justru memilih sesuatu yang buruk atau tidak benar, maka manusia tersebut akan menjadi kehilangan jati dirinya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, moralitas ini penting sekali, di mana moralitas menjadi sesuatu yang paling dasar dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang potensi manusia, tentu nyaris tidak ada batasnya. Namun dalam hal moralitas, tentu manusia mempunyai sekat-sekat agar dia memanfaatkan kebebasannya dengan tidak seenaknya sendiri. Artinya apa? Bahwa manusia hidup tidak bisa sendiri. Sehebat apapun manusia itu, pada titik-titik tertentu akan membutuhkan pihak lain, terutama orang lain yang paling dekat dengan dirinya. Oleh karena itu, dengan moralitas ini manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya yang jauh lebih tinggi, dengan catatan moralitas yang dijaga itu merupakan moralitas yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian berikutnya yang menjadi hakikat manusia adalah bahwa manusia ini memiliki rasa tanggung jawab. Artinya apa? Bahwa semua manusia sejak lahir bahkan telah dibekali dengan rasa tanggung jawab, baik itu tanggung jawab untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungannya, bahkan rasa tanggung jawab kepada penciptanya.
Oleh karena itu, manusia memang tidak ada yang hidup 2 kali, apalagi 3 kali. Semua manusia hidup hanya sekali. Oleh karenanya, yang hidup hanya sekali ini mestinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi derajat dan harkat manusia, tentu memiliki rasa tanggung jawab yang semakin besar pula. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, artinya apa? Manusia tidak bisa dengan seenaknya melakukan apa yang dia inginkan sendiri. Artinya semua manusia sehebat apapun tetap memiliki batas-batas yang wajar, yang dinamakan dengan berbagai aturan, berbagai norma, berbagai etika yang berkembang di suatu masyarakat. Oleh karenanya, dengan rasa tanggung jawab yang semakin besar ini, tentu menjadi tanggung jawab kita semua, terutama dari sisi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar bahkan sampai pendidikan tingkat tinggi. Semuanya mesti melakukan pembenahan dalam bidang pendidikan karakter, terutama menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan kita, kepada peserta didik kita, kepada rekan sejawat kita, bahwa manusia tugasnya adalah saling mengingatkan agar mereka tidak terperosok terlalu dalam ke berbagai lubang-lubang yang tidak pantas untuk dimasuki karena telah melanggar berbagai norma, berbagai aturan, dan berbagai kondisi sosial masyarakat yang menghendaki saling mentaati, saling menghormati, saling menghargai. Karena komponen-komponen ini merupakan inti dari munculnya rasa tanggung jawab. Tentu tidak semua orang memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Namun dengan tanggung jawab yang masing-masing pribadi ini berbeda, justru menimbulkan kedinamisan kehidupan itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apabila manusia memiliki sifat yang sama, ciri fisik yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Tentu ini menjadi kemustahilan. Oleh karenanya, dengan masing-masing dengan tanggung jawabnya yang berbeda-beda itulah yang akan menghidupkan dunia ini. Oleh karenanya, tugas kita semua adalah bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab kita kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada negara ataupun masyarakat. Kemudian yang berikutnya sebagai perwujudan dari kebebasan adalah sesuatu yang memang sudah dilahirkan, dibawakan manusia sejak lahir sebagai bagian dari hakikat kehadiran manusia diutus ke muka bumi. Justru dengan kebebasan inilah yang akan memunculkan berbagai paradigma bahwa dalam kehidupan ini tidak harus dilakukan dengan semua rata, semua sama. Tidak. Oleh karenanya dengan berbagai latar belakang kehidupan masyarakat, manusia dan sebagainya, dia memiliki kapabilitas untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan pilihan hidupnya sendiri, dan tentu saja harus sejalan dengan munculnya rasa tanggung jawab kepada siapa saja, kepada apa saja, dan dari mana saja. Oleh karenanya dalam kesempatan ini marilah kita menumbuhkan rasa tanggung jawab ini. Semakin besar tanggung jawab yang kita pikul, tentu menjadi sesuatu bagi peningkatan kapabilitas kehidupan kita.
Oleh karenanya jangan pernah takut untuk menerima tanggung jawab yang semakin waktu semakin besar. Justru dengan semakin besarnya rasa tanggung jawab yang dibebankan ke pundak kita itu merupakan wujud penghargaan dari lingkungan kita atas kemampuan kita dalam melakukan sebuah pekerjaan, sebuah kewajiban, dan sebuah rutinitas yang barangkali saja itu menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat, bagi orang lain, dan bagi kehidupan ini. Oleh karenanya dalam pendidikan karakter inilah kita harus belajar banyak bahwa hakikat kehidupan kita tidak hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Mudah-mudahan tayangan ini membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berikan like, kemudian share, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.